Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu pendidik kesetaraan dan juga Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Fauzi Eko Pranyono di kanal Pencerahan Pendidikan Non Formal. Kali ini saya akan membahas mengenai muatan pemberdayaan dan keterampilan sebagai co-kurikuler berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak sampai tuntas dan kita lihat yang lewat ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita melihat di dalam struktur kurikulum berdasarkan lampiran 2 Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu ada dua bagian ya pada kurikulum pendidikan kesetaraan, baik paket A, paket B maupun paket C. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok mata pelajaran yang ini memuat mata pelajaran yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai jenjang pendidikan formal. Jadi kalau paket A sesuai SD, paket B sesuai SMP, kemudian paket C sesuai SMA. Dan mata pelajarannya itu sesuai dengan jenjang pendidikan formal. Mata pelajaran ini wajib diberikan kepada semua peserta didik. Nanti kecuali pada paket C ada mata pelajaran pilihan begitu ya. Nah, ini komposisinya sebesar sekira 70%. 70% dari SKK pada setiap fasenya gitu ya. Nah, kemudian pada kelompok kedua yaitu kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan. Ini mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Nah, komposisinya ini sebesar 30% dari bobot SKK pada setiap fasenya. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 16 Bapak Ibu sekalian bahwa kokurikuler itu memuat kompetensi muatan pembelajaran dan beban belajar. Nah, khusus pendidikan kesetaraan, kokurikulernya beban belajarnya menggunakan satuan kredit kompetensi. Nah, kokurikuler pada ayat 2 kemudian dijelaskan, kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penjelasan mengenai apa itu intrakurikuler, kemudian co-kurikuler, kemudian ekstrakurikuler sudah ada di dalam video saya yang sebelumnya mengenai struktur kurikulum paket C waktu itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa simak apa itu perbedaan antara intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang menarik adalah pada ayat 3 nih, pada ayat 3 kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan. Ya, sekali lagi dikecualikan pada pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan itu tidak sama dengan yang di formal untuk kokurikulernya. Namun kemudian ada penjelasan Bapak Ibu sekalian pada ayat 4. Kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila.
Artinya kalau kalau Bapak Ibu melaksanakan pemberdayaan dan keterampilan itu wajib karena paling sedikit itu wajib. Tapi kalau mau melaksanakan P5 itu boleh. Tapi nanti kita lihat pada akhir video apakah Bapak Ibu bisa memungkinkan melaksanakan P5 dengan beban belajar yang ada ya atau yang tersedia. Nah, ini penjelasan dari pasal 16 Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat di dalam lampiran 2 itu ada struktur kurikulum. Ini pembanding untuk formal ini SMP ya, yang ada di sebelah kiri ini SMP, struktur kurikulum SMP, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah struktur kurikulum paket B. Ya, saya pilih yang lebih simpel ya, lebih simpel struktur kurikulumnya. Tapi tidak semuanya, untuk yang sekolah ini kan tidak semuanya, hanya yang poin yang ingin saya sampaikan adalah pada struktur kurikulum sekolah, dalam hal ini kita lihat, kita ambil contoh adalah SMP, itu ada di samping kolom mata pelajaran, ada kolom alokasi intrakurikuler per tahun. Kemudian ada kolom alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Nah, angka-angka ini adalah angka jam pelajaran atau JP ya. Jadi diambil alokasi P5 itu dari 25 sekitar 25% gitu ya dari alokasi jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian ada di dalam kolom untuk alokasi P5 di sekolah. Nah, kita lihat di kesetaraan, ada tidak alokasi P5-nya? Ternyata kolom alokasi P5 itu tidak ada di pendidikan kesetaraan. Nah, kemudian kokurikulernya di mana? Tadi kan sudah dijelaskan di dalam pasal 16 ayat 3 dan juga ayat 4 bahwa kokurikulernya itu adalah muatan pemberdayaan dan keterampilan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi inilah alokasi kokurikuler pada pendidikan kesetaraan. Di dalam struktur kurikulum eh, yang dimuat di dalam Permen Dikbudristek nomor 21, maaf, yang dimuat di dalam Permen Dikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu kolom P5 itu tidak ada di dalam pendidikan setara. Yang ada adalah alokasi kokurikuler untuk pemberdayaan dan keterampilan itulah paling sedikit dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu kalau akan melaksanakan P5 bisa, tapi yang wajib wajib itu adalah muatan pemberdayaan dan keterampilannya. P5-nya itu tambahan, edisional gitu ya, karena tidak merupakan kewajiban ya. Nah, yang wajib itu adalah pemberdayaan dan keterampilan. Kalau mau mengadakan P5 boleh, tapi nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Nah, sebelum itu mari kita lihat Bapak Ibu penjelasan bagaimana kita bisa membedakan antara eh, pemberdayaan dan keterampilan. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membedakan antara pemberdayaan dan keterampilan, pemberdayaan itu bersifat soft skill. Ya. Keterampilan itu hard skillnya atau vocational skillnya, keterampilannya. Jadi pemberdayaan itu adalah kompetensi yang untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik itu mampu mandiri, berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, materi-materinya apa? Materinya itu meliputi bagaimana untuk pengembangan diri, bagaimana untuk pengembangan kapasitas, dan ini diintegrasikan atau bisa untuk mendukung keterampilan yang dipilih peserta didik. Misalnya keterampilannya adalah tata boga. Nah, tata boga ini keterampilan, vocational skill-nya. Tapi diharapkan setelah memiliki kompetensi tata boga, dia tidak hanya sekedar mempunyai keterampilan tata boga, tapi dia diharapkan bisa menjadi wirausahawan, membuka usaha. Nah, itu perlu ada keterampilan, maaf, itu perlu ada soft skill-nya. Soft skill-nya adalah wirausaha. Nah, wirausaha ini pemberdayaan. Ya. Jadi pemberdayaan itu bisa diintegrasikan dengan keterampilan. Beternak lele, beternak ikan, pertanian terpadu, itu keterampilan. Tapi perlu ada soft skill-nya. Ya. Bagaimana pengembangan dirinya,
bagaimana pengembangan kapasitasnya, termasuk kalau dia akan menjadi seorang pegawai dari sebuah kafe. Setelah dia dilatih keterampilan barista, dia bisa menjadi wirausaha atau dia bisa menjadi pegawai kafe. Untuk menjadi pegawai kafe itu kan perlu keterampilan-keterampilan, perlu soft skill ya. Perlu soft skill bagaimana melayani pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang yang datang ke kafe itu akan nyaman dan juga akan ketagihan datang ke kafe. Tapi mungkin setelah berlatih barista, dia perlu setelah dia berlatih barista, mungkin akan mandiri. Nah, maka perlu dibekali kewirausahaan. Kewirausahaan inilah pemberdayaan. Ya, Bapak Ibu sudah bisa bisa apa namanya menyimpulkan ya apa bedanya pemberdayaan dan keterampilan. Nah, sedangkan keterampilan ini adalah vokasionalnya, hard skill-nya ya. Jadi Bapak Ibu saya kira lebih mudah memahami keterampilan ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih secara detail lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita simpulkan bahwa di dalam pendidikan kesetaraan, kurikuler itu tidak wajib P5. Sekali lagi ya, tidak wajib P5. Tapi minimal muatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, persoalannya adalah karena ini muatan pemberdayaan dan keterampilan itu masing-masing memiliki CP, capaian pembelajaran. Berbeda dengan profil pelajar Pancasila di sekolah itu kan bertema, tidak memiliki capaian pembelajaran. Karena memiliki capaian pembelajaran, maka di dalam asesmennya, jadi kalau kegiatan kurikuler itu kan yang di asesmen sebenarnya capaian profil pelajar Pancasila, ya, capaian profil pelajar Pancasilanya yang kita asesmen. Namun karena muatan pemberdayaan dan keterampilan itu ada CP, maka ada dua asesmen. Pertama, asesmen terhadap tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, apakah pemberdayaan dan keterampilan. Kemudian di dalam kegiatan pemberdayaan dan keterampilan itu ada dimensi, elemen, subelemen yang ingin dikuatkan untuk mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, itu perlu di assessment. Bagaimana asesmen terhadap capaian profil pelajar Pancasila atau kita singkat Propela. Pada kesempatan yang berikutnya nanti akan kita jelaskan bagaimana menyusun langkah-langkah, menyusun program kegiatan muatan pemberdayaan dan keterampilan yang menguatkan profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya jelaskan dalam video tersendiri. Nah, namun demikian di dalam penjelasan ini saya lanjutkan. Dari dua asesmen itu nanti akan menghasilkan nilai di dalam rapor yang TPCP terkait pemberdayaan keterampilan nanti di halaman isi mata pelajaran atau muatan mata pelajaran gitu ya. Nah, sedangkan capaian terhadap subelemen elemen dimensi profil pelajar Pancasila dilaporkan di dalam halaman capaian Propela. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan dengan pelaporan capaian profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah P5 itu dilaporkan pada akhir tahun, pada semester genap. Tapi untuk pendidikan kesetaraan, laporan Propela itu bersamaan dengan laporan terhadap capaian pembelajaran untuk pemberdayaan dan keterampilan. Sehingga dilaporkan setiap semester. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dilaporkan tiap semester untuk capaian asesmen, maaf, untuk hasil nilai rapor dari asesmen TPCP pemberdayaan keterampilan dan asesmen terhadap capaian profilnya itu dilaporkan tiap semester. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran dan alokasi waktunya Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum paket B ini ya, di paket B ini eh, program pemberdayaan dan keterampilan setelah kita distribusikan SKK-nya, misalnya yang tertuang di dalam struktur kurikulum berdasarkan lampiran 2 Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu kan pemberdayaan keterampilan
diberikan alokasi 29. Nah, ini perlu kita organisasikan. Maka kemudian kita distribusikan. Nah, 29 satuan kredit kompetensi itu kita distribusikan ke dalam kelas. Kelas 7, kelas 8, kemudian kelas 9. Nah, kemudian kita distribusi lagi ke dalam muatan pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ini distribusinya. 4, 5, 4 SKK, 6 SKK, di kelas 7, begitu juga di kelas 8, kemudian di kelas 9, 4 SKK dan 5 SKK. Kenapa di kelas 9 itu sedikit? Ya karena kelas 9 itu lebih pendek waktunya, gitu ya, lebih pendek. Sehingga kemudian lebih sedikit. Dan ini total jumlahnya 29 SKK gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pendekatan mata pelajaran. Walaupun pemberdayaan dan keterampilan itu bukan mata pelajaran. Masuknya pendekatan mata pelajaran itu kegiatannya bisa mingguan. Gitu ya, mingguan stabil berapa SKK, berapa jam pelajaran setiap minggu, begitu ya. Nah, kemudian bisa juga pendekatan blok. Ya, yang namanya pendekatan blok itu misalnya SKK-nya 6. Berarti kalau di tatap muka dilakukan dengan kegiatan tatap muka 6 itu kan 6 jam pelajaran per minggu. Nah, ini bisa diblok 1 hari penuh ada kegiatan untuk keterampilan. Sehingga itu sudah apa namanya menggunakan waktu selama 2 minggu. Karena 1 minggu itu kan 6 SKK. Kalau dilakukan dengan tatap muka berarti 6 JP. Nah, kalau 1 hari kita laksanakan 12 JP misalnya, berarti durasi waktu 2 minggu sudah dilaksanakan pada kegiatan 1 kali pertemuan 1 hari. Nah, ini blok waktu. Nah, kemudian bisa juga pendekatan terintegrasi. Jadi bisa mengintegrasikan antara keterampilan ataupun pemberdayaan dengan mata pelajaran. Misalnya ada yang sudah membuat ya beberapa contoh PKBM dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di tautan deskripsi ada PKBM YPGB di Kabupaten Cirebon mengintegrasikan pertanian terpadu dengan mata pelajaran matematika yang kemudian disebut Tanimatika. Jadi ini mengintegrasikan keterampilan dengan pertanian dan bisa juga ini pemberdayaan dan keterampilan itu diintegrasikan jadi satu. Nah, Bapak silakan Bapak Ibu silakan bagaimana memilih cara-cara pengorganisasian. Nah, kita lihat detailnya Bapak Ibu sekarang lebih detail seperti apa implementasinya. Misalnya ini muatan pemberdayaan. Kan SKK-nya 4 ya. Dari sini kita lihat dari distribusi SKK itu kita bisa mengetahui bahwa pemberdayaan itu SKK-nya 4. Nah, kalau dengan pendekatan mapel, berarti setiap minggu itu berjalan 4 SKK, 4 SKK, 4 SKK, 4 SKK. Jadi pengertian SKK 4 itu tiap minggu berjalan 4 SKK. Ya, jalan tiap minggu 4 SKK. Nah, berarti setiap minggu ada, kalau tatap muka, kegiatannya 4 jam per minggu. 4 jam pelajaran per minggu kalau tatap muka. Kalau dikombinasi 2 jam, 2 SKK mungkin tatap muka, kemudian 2 SKK mandiri silahkan. Tapi bebannya 4 SKK. Ini kalau pendekatan mapel per minggu 4 SKK, 4 SKK. Nah, kemudian pendekatan blok. Nah, cara menghitung pendekatan blok itu harus kita hitung dulu dalam 1 semester. Ya, dalam kita itu 1 semester saja. Mau 1 tahun juga boleh. Tapi kan pembelajaran itu terminalnya semester ya. Kemudian semester berganti semester. Nah, kalau 1 semester itu asumsinya adalah 18 minggu. Normatifnya ya. Normatifnya 18 minggu. Nah, sehingga kalau tatap muka, 4 SKK itu tatap muka, maka dalam 1 semester ada ketersediaan waktu 18 minggu kali 4 jam pelajaran. Ketemu angka 72 jam pelajaran. Nah, 72 jam pelajaran ini kemudian kita alokasikan untuk beberapa kegiatan. Nah, ini blok waktu ini. Misalnya MPLS selama 3 hari. Ya, selama 3 hari total 32 JP. Ini misalnya 32 JP.
ya. Total total waktu 32 JP. Nah, kemudian ada kegiatan outing kelas 10 JP, ya. Kemudian ada kegiatan kunjungan ke Kota Tua Batavia. Ini misalnya PKBM di Jakarta ini ya, 10 JP. Kemudian ada kegiatan untuk pengembangan diri public speaking, kemampuan keterampilan berbicara, 20 JP yang dilaksanakan selama 5 kali, masing-masing 4 JP. Nah, ini totalnya 72. Ini walaupun ini ada mapelnya ya, tapi ini kita kita kombinasi kemudian menjadi blok waktu, ya. Jadi ada blok waktunya, kemudian ada mapelnya. Ini kan mapel ini. Karena setiap minggu 4 JP, 4 SKK, kemudian 5 minggu. Jadi yang 13 minggu itu kita blok. Nah, ini pendekatan blok. Walaupun pelaksanaannya mungkin tidak 13 minggu. Kalau yang public speaking tadi kan memang per minggu ini. Tapi yang ini kan tidak harus sekian minggu, 13 minggu sisanya. Karena ada MPLS 32 CP sudah selesai 3 hari, kemudian outing class sudah selesai 10 CP 1 hari, kemudian kunjungan ke Kota Batavia sudah selesai 1 hari. Sehingga kegiatan pembedaan ini sebagian besar selesai dalam waktu 5 hari, ya. 5 hari tapi kegiatannya di blok-blok-blok itu. Nah, kemudian ada kegiatan yang berbasis mapel selama 5 kali atau 5 minggu untuk public speaking. Nah, ini cara pengorganisasiannya Bapak Ibu sekalian dan pembagian alokasi waktu khusus untuk pembedaan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita integrasikan? Nah, ini contoh ya, kalau kita kita apa namanya kita integrasikan bagaimana? Integrasikan pemberdayaan dan keterampilan, kemudian kita kombinasi dengan pendekatan blok. Jadi kalau kita integrasikan, berarti kan pemberdayaan dan keterampilan itu total ada 10 SKK. Nah, 10 SKK ini kita hitung dulu berapa jam pelajaran. Kalau kita lakukan dengan tatap muka penuh, maka ada 10 JP. Maka dalam satu semester terdapat 18 18 minggu kali 10 JP, maka dalam satu semester itu ada kuota alokasi waktu untuk integrasi pemberdayaan dan keterampilan sejumlah 180 JP, jam pelajaran. Nah, bandingkan ini Bapak Ibu sekalian dengan alokasi P5 SMP. Alokasi P5 SMP kelas 7 dan kelas 8 itu setahun 360 JP atau JPL, ya. Nah, kalau kita lihat yang paket B tadi kalau kita integrasikan kan satu semester itu 180. Sehingga sama alokasi waktu pembedaan keterampilan co-kurikulernya kesetaraan itu kalau di blok dengan tatap muka itu alokasi waktunya ketemu dengan sekolah itu 360 JP. Nah, kemudian kegiatan 180 JP yang blok kegiatan keterampilan dan yang terintegrasi dengan pembedaan itu diorekan dalam satu semester. Nah, oreannya itu seperti yang tadi saya sebutkan pada kegiatan pembedaan tadi, blok waktu pembedaan. Nah, boleh saja Bapak Ibu sekalian, sebagian SKK itu dilakukan kegiatan mandiri. Sehingga mungkin blok waktunya tidak terlalu banyak karena ada kegiatan yang belajar mandiri. Blok waktu itu artinya blok waktu yang untuk tatap muka, ya. Blok waktu yang tatap muka. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana eh, ini implikasi dari penjelasan saya ini terkait dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 16, ya. Di dalam pasal 16 kan ada ketentuan begini. Kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, bisakah PKBM SKB melaksanakan pemberdayaan keterampilan sekaligus dengan P5? Bisa nggak? Nah, tadi sudah ada informasi awal nih. Ternyata alokasi waktu untuk pemberdayaan keterampilan paket B kelas 7 dan 8 itu sama dengan sekolah. Sama dengan sekolah. Nah, bagaimana kita lihat
pada paket C. Nah, nah ini kita lihat. Pada paket C, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya, eh, kelas 10 fase E, pemberdayaan dan keterampilan itu kan SKK, bobot SKK-nya 12. 12 pada fase E. Nah, misalkan tatap muka semuanya, maka 1 tahun itu ada 12 SKK kali 1 JP kali 36 minggu. Ketemu angka 300, maaf, ketemu angka 432 JP. Nah, bandingkan dengan alokasi P5 SMA kelas 10. Sama, 432 JP. Sama ini. Nah, yang kelas 11 fase E, fase F, kelas 11 fase F, pemberdayaan dan keterampilan 6 SKK. Misal tatap muka semua setahun, maka 6 SKK kali 1 JP kali 36 per minggu. Ketemu 216 JP. Nah, kita lihat alokasi P5 di SMA kelas 11. Ternyata alokasinya itu hanya 198 JP. Berarti alokasi P5 di sekolah itu JP-nya itu lebih rendah dari alokasi untuk paket C kelas 11 kesetaraan. Begitu pula yang fase F kelas 12. Pemberdayaan keterampilan 6 SKK sama. Kemudian eh, karena di kelas 12 itu kan minggunya lebih pendek, maka perkaliannya 32. 6 kali 1 kali 32 ketemu angka 100. Ternyata alokasi P5 SMA fase F kelas 12 itu 176 JP. Ya. Berarti lebih rendah dari yang eh, paket C. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita tengok dengan ketentuan di pasal 16 ayat 4 ini, jadi kan ketentuannya di sini dilaksanakan paling sedikit. Artinya kan teman-teman satuan pendidikan boleh melaksanakan P5. Nah, kalau pemberdayaan dan keterampilannya itu saja sudah lebih banyak alokasi waktunya. Kalau kita laksanakan dengan benar-benar ya, ya kalau kita laksanakan dengan benar-benar dalam arti eh, alokasi SKK-nya itu kita konversi betul dengan benar ke dalam JP, berarti kita itu waktunya sudah sama dan bahkan pada beberapa kelas kita sudah lebih tinggi dibanding sekolah formal. Jadi saya kira Bapak Ibu dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila itu sudah sama dengan melaksanakan P5 di jenjang formal. Karena itu sudah menggunakan eh, kegiatan-kegiatan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi kita semua dan kenapa di pendidikan kesetaraan itu tidak wajib ada P5. Mau mengadakan P5 boleh, tapi pertimbangannya adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban melaksanakan muatan pemberdayaan dan keterampilan sesuai dengan alokasi satuan kredit kompetensi yang sudah dialokasikan sebagai beban belajar pada struktur kurikulum yang tercantum di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pada lampiran 2 huruf J. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.